Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan loss atau kehilangan. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu apakah yang sedang dia fikir dan rasakan saat dia kehilangan kamu. Seperti biasa, ini adalah general reading yang bersifat timeless dan bacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya, maka berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan hari ini. Sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita cek dahulu energi si dia. Siapakah dia dan bagaimanakah energi seseorang ini yang sedang kamu fikirkan? Siapakah dia yang sedang berdealing dengan kamu dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Siapakah dia, seseorang yang kamu fikirkan dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Baik teman-teman, di sini kita ada card dream. Wow. Saya melihatkan seseorang ini merupakan seseorang yang banyak mempunyai mimpi-mimpi dan sering menggunakan intuisinya. Saya juga merasakan dia seseorang yang banyak memimpikan sesuatu atau impikan sesuatu yang sehinggalah saat ini masih belum dikecapi. Saya juga merasakan orang ini mempunyai level of imagination yang sangat tinggi. Suka daydreaming, suka angan-angan, suka memimpi-mimpikan perkara-perkara yang indah. Dan sepertinya dari gambar ini kamu boleh melihat sendiri ya teman-teman ya. Orang ini sepertinya sering kesendirian. Banyak meluangkan masanya sendiri. Tetapi yang pasti dia seseorang yang sangat suka berimajinasi dan sangat suka berangan-angan dan bermimpi. Dan daripada kad ini saya melihatkan dia sering bersendirian. Tidak kiralah dia cowok ataupun cewek ya teman-teman. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang kamu fikirkan dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Wow, di sini ada card change, teman-teman ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu merasakan perubahan daripada orang ini. Seperti ada satu perubahan di diri si dia yang membuatkan kamu tertanya-tanya ya, mengapa dia berubah akhir-akhir ini. Mungkin di tahap perkenalan, dia bukan begini. Dia lebih warm ya, lebih friendly. Contoh teman-teman ya, dia mungkin banyak mengabari kamu, banyak chatting, banyak texting, sekurang-kurangnya akan membalas ataupun melayan ya jika kamu texting si dia. Contoh teman-teman ya. Tetapi akhir-akhir ini kurang pertemuan, tidak banyak berbicara, lebih mendiamkan diri. Keadaan seperti very cold ya, kedinginan, tidak begitu banyak mengabari kamu. Seperti dia sering memberikan kamu impresi yang dia senantiasa tidak ada mood. Not in a good mood to chat. Tidak ada mood untuk bertemu. Tidak ada mood untuk mengabari dan sebagainya. Seperti lebih banyak menarik diri. Dan kamu merasakan perubahan ini yang begitu ketara dengan orang ini. Tetapi kamu tidak memahami apakah yang sedang berlaku dengan dia di saat ini. Dan kamu lihat pada gambar ini ya. Cewek ataupun cowok ini sedang seperti wajahnya agak muram teman-teman ya. Kamu lihatkan wajahnya ya. Seperti memikirkan sesuatu dan agak muram ya. Dan di sini kad ini sepertinya agak sinkron, sering bersendirian. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh ya. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Seseorang yang sedang kamu fikirkan. Siapakah dia? Dan bagaimanakah energi seseorang ini yang saat ini sedang kehilangan kamu? Baik, di sini kita ada kad silence. Saya kena fokuskan kad ini teman-teman. Kalau tidak saya tidak nampak ya. Kerana tulisan ini sangat kecil. Wow.
Kamu lihat sendiri ya, saya baru mengatakan tadi ada perubahan dari si dia. Dan di sini dapat kad silence yang menunjukkan apa teman-teman? Kurang berbicara. Sunyi sepi daripada orang ini. Tidak mengabari kamu. Dan jika kamu berusaha mengabari si dia, kamu merasakan dia pulangkan respon itu dengan sebuah kedinginan. Seperti tidak mahu, not in a mood ya. Tidak ada mood untuk berbual. Tidak ada mood untuk menyambung chattingan itu, tidak ada mood untuk texting kamu kembali ataupun membalas chat kamu juga begitu lambat dan seperti tidak ada mood untuk bertemu. Saat ini saya merasakan di hubungan ini mungkin kamu dengan dia sedang menjalankan silent treatment, saling mendiamkan satu sama lain, kurang berbicara ataupun sedikit komunikasi antara kamu dengan dia. Wow, teman-teman, banyak kad yang terbuka. Nampaknya saya harus shuffle kembali ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kehilangan kamu saat ini. Dan bagaimanakah energi si dia? Baik, di sini ada unplug. Kelihatan daripada 4 kad ini teman-teman ya, orang ini memang sedang menarik diri dari kamu ya. Kalau kamu tengok gambar saja di sini teman-teman ya, sangat sinkron ceritanya. Tidak memerlukan untuk saya menceritakan. Duduk seorang diri, termenung, silent ya, memberikan silent treatment dan di sini ada unplug. Seperti dia santai seorang diri. Relaxing seorang diri bersama dengan diri dia. Tidak begitu banyak ya socializing ataupun keluar bergaul dengan kawan-kawan, jumpa dengan kawan-kawan, banyak menghabiskan waktunya di rumah. Seperti dissipating ya, orang ini seperti menghilang dari hidup kamu, lebih memilih untuk menyerap diri. Kelihatan daripada kad keempat, dia santai sahaja, tetapi lebih banyak menghabiskan masanya di rumah. Baik, di sini ada kad ini jumping ya. Authenticity. Wow, orang ini sepertinya menjadi dirinya sendiri. Dia seperti dia tidak kisah ya jika dia memberikan kamu gambaran seperti dia bersikap dingin, menjauhkan diri. Dia seperti not bothered dengan keadaan impresi yang dia berikan kepada kamu. Tetapi dia lebih bersikap menjadi dirinya sendiri. Walaupun dia sedar ya, dia sedar dia kedinginan, tidak memberikan kamu sebuah kabar, tidak begitu melayan texting kamu atau chattingan kamu, tidak banyak bertemu kamu, dia menyedari itu. Tetapi dia lebih bersikap otentik, seperti menjadi diri dia sendiri. Dia tidak takut untuk menjadi diri dia sendiri dan tidak takut kelihatan seperti menjadi diri dia sendiri. Dia tidak kisah jika kamu judging ya, menilai dia dan sebagainya, dia tetap bertegas untuk menjadi dirinya sendiri. Dan saya melihatkan kalau dia keluar pun, dia hanya keluar dengan komunitas yang sama, dengan kawan-kawan yang sama. Tidak begitu ramai, mungkin dalam lingkungan 2-3 orang ataupun 4 orang seperti gambar di sini ya. Tetapi dia lebih banyak menyerap diri dan dia menjadi dirinya sendiri walaupun dia merasakan dia tidak begitu menyenangkan hati kamu. Maksudnya, walaupun dia sedari keadaan ini tidak menyenangkan kamu, dia tetap bertegas untuk menjadi dirinya sendiri. Kita lihat lagi ya. Siapakah dia yang sedang kamu fikirkan saat ini, yang saat ini sedang kehilangan diri kamu? Wow, kamu lihatkan di sini teman-teman ya, solitude. Semua kad-kad yang terbuka di sini menunjukkan orang ini sedang seperti dalam proses introspeksi diri, mencari sebuah ketenangan teman-teman ya. Dia lebih banyak menghabiskan masanya dengan dirinya sendiri. Dan walaupun dia sedar, dia sudah lama, saya merasakan dia sudah lama ya dalam posisi ataupun keadaan seperti ini, menjauhkan diri daripada kamu. Mungkin saya menangkap energi seperti dalam easily ya, dengan mudah 6-7 bulan kebelakangan ini, atau mungkin lebih lama. Dia sudah seperti ini agak lama teman-teman, seperti menyerap diri, tidak begitu menunjukkan dirinya kepada kamu. Dan saya merasakan bukan baru-baru sahaja, lebih merasakan keadaan ini sudah agak berpanjangan.
menyerap diri teman-teman ya. Tetapi orang ini bertegas untuk menjadi dirinya sendiri. Dan walaupun dia tahu ya, perubahan ini tidak menyenangkan kamu, seperti tidak berlaku adil ke atas diri kamu, dia tetap bertegas untuk menjadi dirinya sendiri. Dia tidak kisah bagaimana kamu menilai dia ya. Sama ada kamu mengatakan, wow, kenapa dia berubah begini drastik, tidak mempedulikan diri kamu. Tetapi dia tetap bertegas menjadi dirinya sendiri. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Knowledge, wow. Orang ini saya melihat teman-teman ya, banyak menghabiskan masa untuk dirinya sendiri, banyak meluangkan masa untuk mencari tahu, membaca, sama ada membaca buku seperti gambar ini ataupun membaca daripada handphonenya. Sebelum ini juga saya menangkap energi yang sama. Dan kelihatannya teman-teman ya, saya masih menangkap energi yang sama. Seperti kanak-kanak kecil ini yang membaca tanpa diganggu. Kamu lihatkan ya, dia bersendirian di sini. Menutup pintu lagi teman-teman ya, yang menunjukkan apa? Pintu ini tidak terbuka. Maksudnya apa teman-teman? Dia banyak menghabiskan waktu untuk dirinya dan tidak mahu diganggu. Saya mendengarkan sign ya, do not disturb. Seperti orang ini tidak mahu diganggu saat ini, dan saya merasakan keadaan ini sudah agak berpanjangan ya. Dia menarik diri dari kamu. Tetapi walaupun dia menarik diri, sebenarnya dia merasakan kehilangan kamu. Tetapi seperti tidak banyak yang dapat dia lakukan di sini. I don't know why ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Apakah sedang dirasakan kepada kamu saat ini? Seseorang yang merasakan akan kehilangan kamu. Apakah yang dia rasakan kepada kamu saat ini? Kita lihatkan. Di saat dia kehilangan kamu, apakah yang sedang dia rasakan saat ini teman-teman ya? Kad-kad ini baru teman-teman ya, dan agak licin ya, very glossy, dan kerana saya memasang kipas, maka akan sering terjatuh. Wow teman-teman, orang ini sedang confused ya, sedang kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Walaupun dia menarik diri dari kamu, saya menangkap energi seperti dia tidak pasti apa yang dia lakukan. Dia hanya menarik diri kerana dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya dengan kamu. Dia tidak menarik diri hanya untuk kerana kepentingan dirinya, tetapi saya merasakan kerana dia kebingungan dalam keadaan hubungan ini. Dia bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah kerana perasaan dia semakin hari semakin kuat, ataupun dia merasakan perasaan kamu kepada dia semakin hari semakin kuat? Mungkin kamu banyak berusaha ya ke arah hubungan ini, seperti mengabari dia, menunjukkan sikap kamu sangat mengambil berat akan diri dia, dan dia seperti merasakan kamu semakin hari semakin dekat. Dan ini seolah-olah membuatkan dia tidak tahu bagaimana untuk mengendali hubungan ini, tidak tahu bagaimana untuk mengendali kamu dengan lebih tepat lagi, dan dia merasakan kebingungan teman-teman. Dan saat ini kita dekat effort. Saya merasakan dia menyedari dia tidak begitu banyak berusaha ke arah hubungan ini. Kamu yang lebih banyak berusaha ke arah hubungan ini, dan dia lebih banyak menyerap diri. Dan orang ini sebenarnya menyedari ini teman-teman ya. Walaupun dia menyedari kehilangan kamu, tetapi dia lebih memilih sebegini. Kita akan cari tahu dengan lebih lanjut nanti apakah alasan dia terhadap sikap ini ya. Wow. Teman-teman, di sini ada gift. Orang ini yang pastinya masih menyimpan segala sesuatu yang kamu berikan kepada dia. Contoh teman-teman, jika kamu pernah memberikan sesuatu ya, mungkin disk, lagu, ataupun kamu pernah berikan minyak wangi, perfume, ataupun hadiah jam tangan, cermin mata, apapun itu, sekecil apapun hadiah yang pernah kamu berikan kepada dia ya, sama ada dalam bentuk makanan, coklat, sesuatu apapun teman-teman, sama ada barang ataupun makanan. Orang ini masih menyimpan saki-bakinya. Saki-baki apa tu kak? Maksud saya teman-teman, jika barang itu datang dalam a package ya,
mungkin dalam bentuk kotak ataupun botol. Satu botol, mungkin kamu menyimpan barang itu masa kamu memberikan kepada si dia, mungkin kamu bungkus dalam kotak atau kamu bungkuskan dalam satu bentuk botol, teman-teman ya. Apapun itu, mungkin yang dalam tu mungkin kalau makanan sudah dihabiskan atau barang itu sudah digunakan, tetapi kotak itu, botol itu, saya menangkap energi seperti dia masih menyimpan barang itu, teman-teman. Dan sering melihatkan kepada barang-barang ini apabila mengingati diri kamu. Apabila ada wujudnya kerinduan, dia sangat menghargai segala pemberian kamu kepada dia. Itu yang pasti. Dan dia menyimpannya sama ada kotak ataupun botol, apapun itu, dia menyimpannya di satu sudut. Dan dia juga merasakan, teman-teman, dari sisi yang lainnya, kamu ini adalah satu hadiah yang sangat berharga di dalam hidupnya. Baik, teman-teman, kita lihat lagi. Guarded. Teman-teman, saat ini dia menyerap diri, menarik diri daripada kamu kerana dia cuba melindungi perasaannya. Dia cuba melindungi hatinya. Saya menangkap energi seperti orang ini banyak terluka di masa lalu. Percintaan lalu yang gagal. Sering gagal dalam percintaan. Dan ini membuatkan dia lebih berhati-hati dan sangat guarded. Dia seolah-olah ingin memproteksi perasaan dan hatinya. Saya menangkap energi daripada guarded ini ya, teman-teman ya. Jika orang ini bertindak seperti ini, menjauhi kamu, cuba memproteksi hatinya, secara psikologi, ini menunjukkan orang ini sangat dalam perasaan dia kepada kamu. Kerana sangat dalamlah, dia menjadi takut. Kini dia cuba guarded ya, cuba memproteksi perasaannya. Saya juga merasakan dia juga ingin memproteksi diri kamu. Tidak mahu ya hubungan ini semakin hari semakin dalam dan kemudiannya akan menyakiti satu sama lain. Maka bertindak untuk guarded ya, memproteksi hatinya dan juga memproteksi hati kamu. Yang peliknya, apabila dia menjauhkan diri daripada kamu, semakin hari harapannya semakin tinggi. Di sini kita ada card hope yang menunjukkan walaupun dia bertindak untuk menarik diri, saya menarik energi yang pelik. Walaupun dia bertindak untuk menjauhi kamu, teman-teman ya, tetapi ada satu sisi seperti masih mengharapkan jika kamu mengejar dia. Mungkin mengejar itu bukan perkataan yang tepat, seperti mengharapkan kamu akan ke depannya meletakkan satu usaha untuk mengejar si dia. Masih lagi berusaha terhadap hubungan ini dan tidak berputus asa terhadap si dia. Mungkin walaupun dia banyak menyakiti kamu, mendiamkan kamu, dia ada harapan, mengharapkan kamu mungkin ke depannya walaupun dalam keadaan lelah, kamu akan masih lagi chatting, mengabari si dia. Masih lagi akan menuju ke arah dia. Ada sedikit harapan itu yang ditanam di hatinya. Kita lihat lagi teman-teman ya, apakah yang sedang dirasakan kepada kamu saat ini, seseorang yang sedang kehilangan kamu. Wow, teman-teman, true love. Dia merasakan kamu adalah cinta sejati si dia. Maka orang ini bertindak untuk menarik diri. Mengapa menarik diri, teman-teman? Saya tidak tahu, teman-teman. Mungkin kamu yang boleh memberitahu saya di sini sebagai seorang tarot reader. Apakah kerana kamu tidak dapat dia miliki? Kerana orang ini mempunyai vision. Saya menangkap energi seperti dia mempunyai wawasan. Dia melihatkan ke manakah arah tuju hubungan ini. Dan dia merasakan seolah-olah hubungan ini tidak ada arah tujunya. Seolah-olah hubungan ini tidak akan ke mana-mana. Apakah kerana kamu dimiliki oleh seseorang? Atau dia merupakan pasangan seseorang? Tetapi dia merasakan di hatinya kamu adalah cinta sejati si dia. Dan perasaan ini semakin hari semakin dalam. Maka ada guarded, tidak mahu menyakiti dirinya dan tidak mahu menyakiti kamu. Ini sangat jelas, teman-teman ya. Guarded, mengapa dia guarded? Mengapa dia guard memproteksi dirinya? Dengan sangat jelas kerana dia tidak mahu disakiti. Saya menangkap energi seperti saya katakan awal tadi, dia banyak mengalami kegagalan dalam perhubungan, percintaan yang lalu. Maka dia tidak mahu disakiti lagi atau banyak dipermainkan sebelum ini. Saya juga menangkap energi orang ini mungkin ya masih membujang sehinggalah saat ini. Maksudnya dia tidak pernah bernikah, tidak pernah mempunyai ikatan. Kerana banyak kegagalan di dalam percintaan yang sebelumnya. Membuatkan dia lebih berhati-hati. Jika dia bukan seorang bujang yang sudah lama membujang, dia mungkin seorang janda atau duda yang sudah dilukai. Maka kini apabila
terhenti sejenak ya, ada perpisahan dan sebagainya, dia lebih berhati-hati ke depannya. Tidak mahu mengalami sesuatu yang sama, sesuatu yang akan berulang. Wow, teman-teman, orang ini sangat menghormati kamu. Mungkin dia menghormati kamu ya, daripada kad ini menunjukkan mungkin ya, kamu adalah suami orang lain, isteri orang lain, atau dia yang sudah mempunyai pasangan. Maka dia menjaga batas dengan kamu kerana ada sikap respect, menghormati kamu. Contoh, menghormati kamu adalah isteri orang, suami orang, bekas isteri orang, bekas suami orang. Apapun itu, dia ada sikap menghormati kamu. Dia tahu ya, dia di mana, kamu di mana, dan harus mempunyai sikap menghormati. Saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang lebih agak sebahagian besar dari kamu ya, berdiri dengan seseorang yang sudah agak dewasa dari segi pemikiran dan usianya. Dia mungkin awal 40-an, 50-an dan mungkin lebih tua dari itu, atau sepantaran dengan umur kamu. Yang pasti orang ini berhati-hati, mempunyai kematangan dari segi fikiran dan menghormati kamu. Saya juga menangkap sedikit energi yang agak kelakar ya, yang agak lucu. Mungkin beberapa di antara dia pernah disound oleh kamu. Mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak begitu baik tanpa disedari dan kamu sound si dia. Sound tu apa teman-teman? Kamu menegur si dia. Dan ini sudah mungkin satu teguran dan memberikan satu kesedaran kepada dia untuk lebih berhati-hati dari segi tindakan dia kepada kamu. Dia merasakan, wow, kamu bukan calang-calang orang yang mudah dimiliki, mudah diperlekehkan, mudah dimainkan. Apabila kamu sound dia, satu teguran yang kamu berikan kepada dia, maka dia menyedari dia harus menghormati kamu. Itu yang saya tangkap di sini. Dan dia merasakan dia harus bertindak untuk menghormati kamu kerana kamu bukanlah seseorang yang mudah untuk dimainkan atau dimiliki atau dibawa sebagai satu jokes atau gurauan di sini teman-teman. Baik teman-teman, kita teruskan kepada tema readingan hari ini. Selain daripada apa yang dirasakan di sini saat kehilangan kamu, kita lihatkan apakah yang sedang dia fikirkan, apakah yang di benak si dia. Selain daripada apa yang dia rasakan di sini saat dia kehilangan kamu, perasaan terdalam dia saat dia kehilangan kamu, kita lihatkan di sini. Apakah yang sedang berlaku di benak si dia, apakah yang sedang berlaku di hati si dia saat dia kehilangan kamu. Kita gali teman-teman, kita kupas perasaan terdalam si dia saat hubungan ini sedang terjedah, saat dia merasakan kehilangan kamu, sama ada baru kehilangan kamu, mempunyai perasaan seperti sudah kehilangan kamu, apapun itu. Okey teman-teman, saya tidak mahu menghabiskan banyak masa shuffling ya, kerana saya sukar untuk mendapatkan jumping card. Maka saya akan gunakan intuisi saya untuk menarik kad-kad ini. Baik teman-teman, di sini kita ada, wow, saya sangat sukar melihat nombor ya. Kita ada four of wands di sini teman-teman, yang menunjukkan dengan jelas teman-teman, beberapa di antara kamu di sini sudah mempunyai pasangan ataupun orang ini sudah memiliki pasangan. Dari sisi yang lainnya, saya melihatkan kamu dengan dia sudah lama tidak bertemu dan saat ini dia sedang memikirkan bagaimanakah boleh berpesta kembali, keluar makan barang, bertemu dengan kamu, pergi bersantai bersama, berjalan-jalan bersama. Dia merindukan ini. Saat dia kehilangan kamu, dia juga merasa ada perasaan cemburu yang sangat mendalam, teman-teman ya. Kerana di sini saya menarik Four of Wands yang menunjukkan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Orang-orang berzodiak elemen api ini sangat peka dari segi perasaan dan ada sedikit sisi keanak-anakan. Saya menangkap dengan jelas di sini. Walaupun Four of Wands ini menunjukkan sama ada kamu sudah berkeluarga, sudah berpasangan, atau dia sudah berpasangan, yang pasti saat ini dia sedang merindukan satu pertemuan dengan kamu. Saat-saat berpesta bersama, keluar makan barang dan berjalan-jalan. Dia merindukan pertemuan ini dan saat ini apa yang sedang di benak si dia saat kehilangan kamu, merasakan cemburu teman-teman. Ada perasaan cemburu yang begitu luar biasa di hatinya yang tidak pernah dia tunjukkan kepada kamu dan kamu tidak akan pernah tahu. Apatah lagi
jika dia memendam ini. Kamu tahu kenapa dia cemburu? Jika kamu sudah mempunyai boyfriend, girlfriend, atau kamu bersama dengan suami kamu atau isteri kamu, dia sedang berimajinasi, memikirkan apakah yang sedang berlaku saat ini. Apakah kamu sedang baik-baik saja, having good time, great time dengan pasangan kamu, begitu busy sehingga kamu menepikan dia, tidak mengabari dia, bertindak juga seperti dia, menarik diri. Kerana dia mendiamkan kamu, kamu juga memberikan dia silent treatment. Maka kini dia merasa cemburu, seolah-olah pasangan kamu berjaya mengekalkan kamu dalam pernikahan ini. Ada rasa cemburu. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Orang ini sangat ingin memiliki kamu. Tetapi apabila hubungan ini tidak mengizinkan, dia merasakan kamu sepatutnya milik dia. Tetapi bagaimana pula sekarang ini kamu memiliki pasangan? This is not fair. Dia merasakan, wow, saat ini mungkin kamu sedang gembira, baik-baik saja, sedang berpesta, sedang berhibur dengan pasangan kamu. Dia menyedari kehilangan kamu, seolah-olah dia kehilangan kamu kepada pasangan kamu. Untuk kamu yang berpasangan, atau untuk kamu yang janda dan duda di sini, ini mungkin orang baru di dalam hidup kamu, dan dia merasakan kamu mungkin masih berhubungan dengan mantan kamu. Dan ini membuatkan dia merasakan sangat cemburu. Energi utama yang saya tarik di sini cemburu dan merindukan sebuah hiburan dengan kamu di sini, ya. Sangat ingin bertemu dengan kamu. Baik teman-teman, di sini kita ada Five of Swords. Teman-teman, orang ini, ya, walaupun dia bertindak untuk meninggalkan pergi, tetapi tidak dari hatinya. Dia tidak mahu mengaku kalah. Walaupun dia pergi meninggalkan kamu, menyakiti kamu kerana ada salah faham ataupun hubungan yang tidak memungkinkan. Tetapi teman-teman, walaupun dia bertindak untuk pergi, dia seseorang yang ingin menang sahaja. Keegoan yang tinggi. Walaupun dia bertindak untuk pergi, dia juga akan bertindak untuk kembali. Seperti kata putus itu di tangan dia, bukan di tangan kamu. Seperti ada keegoan yang luar biasa. Jika dia bertindak untuk memilih untuk pergi meninggalkan hubungan ini, akhirnya dia akan menjadi seperti gambar ini. Seorang yang di atas jembatan kecil ini, melihatkan kepada swan-swan ataupun itik-itik ini di air, ya. Dia merasakan kesepian. Dia bertindak untuk meninggalkan koneksi ini. Kerana dia merasakan pada ketika itu ini adalah pilihan yang terbaik. Tetapi dari hatinya dia ingin mengikat kamu. Kalau dia tidak dapat memiliki kamu, orang lain tidak seharusnya memiliki kamu. Kamu faham, teman-teman? Dia ingin menang sendiri, teman-teman. Dia ingin menang sendiri sahaja. Dan beberapa di antara kamu yang pernah mengalami salah faham dengan si dia, teman-teman, yang agak sukar untuk berdebat dengan orang ini. Kerana dia ingin menang sahaja. Dan saat ini, ya, dia mengenang kembali. Mengapakah dia bertindak untuk meninggalkan hubungan ini? Saat ini setelah kehilangan kamu, ini yang dia fikirkan. Ingin bertemu, ingin keluar bersama, berjumpa, berpesta dengan kamu. Dia merasakan begitu sunyi sepi kehilangan kamu saat ini. Zodiak berelemen udara, teman-teman, ya. Gemini, Libra, Aquarius juga hadir. Baik teman-teman, di sini kita ada Ace of Cups. Teman-teman, sehinggalah saat ini, teman-teman, orang ini yang pasti masih memikirkan kamu di hatinya. Sama ada dia baru merasakan kehilangan kamu atau sudah kehilangan kamu, meaning hubungan yang sudah berpisah. Ataupun hubungan ini hubungan baru memberikan satu silent treatment, sudah mulai merasakan kehilangan. Atau seperti saya katakan tadi, sudah kehilangan kamu. Yang pasti, orang ini, teman-teman, masih memiliki kamu di hatinya. Orang ini perasaan dia masih jatuh cinta dengan kamu sehinggalah saat ini. Perasaan ini sama ada kamu menerima hakikat ini ataupun tidak, orang ini masih memikirkan kamu di hatinya. Ada sisi seperti ingin kembali untuk memulakan satu perhubungan baru dengan kamu. Seperti pendekatan kembali dengan kamu. Ingin memperbaiki, ingin kesempatan kedua. Sama ada hubungan ini memungkinkan atau tidak. Bukan senang, teman-teman, untuk orang ini melupakan kamu. Jika contohnya hubungan ini tidak memungkinkan, sudah berpisah, mungkin kamu sangat benci akan si dia.
Kamu harus memikir begini teman-teman ya. Itu fikiran kamu. Itu dari pihak kamu. Tetapi ada kalanya saya lihatkan orang ini masih memikirkan kamu. Apatah lagi di sini ada hadiah-hadiah yang dia simpan. Pemberian daripada kamu yang mungkin sudah bertahun-tahun yang masih disimpan oleh si dia dengan sebaik mungkin. Jika ada ya barang-barang lama yang disimpan atau barang-barang baru untuk hubungan baru, maka connection itu akan sering terkoneksi. Kerana barang ini juga berbentuk energi teman-teman. Maka orang ini akan sering terkoneksi dengan kamu. Dia masih sehingga kini jatuh cinta dengan kamu walaupun dia bertindak untuk menghindari, pergi meninggalkan, choose to let go ya. Let go of the relationship, pergi meninggalkan kamu. Tetapi dari segi hatinya teman-teman, dia masih memikirkan kamu. Sehingga saat ini masih jatuh cinta dengan kamu. Saya merasakan jika kamu bertindak untuk pergi, kamu harus memberikan waktu ataupun masa untuk orang ini. Kerana saat merasakan kehilangan kamu, kembalilah energi-energi ini. Energi-energi ini seperti renewal dengan cara tersendiri. It's being renewed itself. Kerana mungkin ada barang-barang yang disimpan, sesuatu yang membuatkan kamu dengan dia terkoneksi kembali. Ada sesuatu yang berlaku yang membuatkan kamu dengan dia terkoneksi kembali. Dan saat kehilangan kamu ini, dia masih memikirkan kamu. Baik, di sini kita ada Knight of a Sword. Wow, teman-teman, orang ini saat kehilangan kamu masih melihat atau follow ya postingan story-story kamu di media sosial, melihatkan kepada updatean-updatean kamu, memantau kamu, dan saya merasakan dia memantau kamu bukan sahaja di waktu malam, stalking kamu juga di waktu siang. Apabila ada kesempatan itu, mungkin masa yang terluang dari bekerja ataupun ada masa lunch break, tea break, apa pun itu, coffee break, dia akan cuba melihatkan handphonenya. Sama ada chattingan, WhatsApp dari kamu, apakah ada WhatsApp yang dia miss out ataupun menggunakan WhatsApp untuk melihat sama ada kamu online. Walaupun seringkas itu akan dia lakukan day and night teman-teman. Di saat dia kehilangan kamu, dia pasti akan melakukan itu. Saya melihatkan ada sisi dia berusaha untuk tidak lagi ya follow, stalking kamu. Dia ada usaha ke arah itu, tetapi tidak berhasil. Ada kalanya seperti tabiat ya, habit. Dia akan melakukannya sekali-sekala. Kerana sepertinya kamu dengan dia sudah mendiamkan satu sama lain agak lama. Maka dia mempunyai habit untuk sekali-kala untuk check ya, sama ada dia miss out. Mungkin kamu ada mengabari dia. Baik teman-teman, di sini kita ada Four of Pentacles yang menunjukkan orang ini masih merindukan kamu. Walaupun hubungan ini sedang stuck. Dia degil teman-teman. Dia masih memikirkan kamu. Saya menangkap energi kesetiaan orang ini. Sebenarnya dia sangat takut kehilangan kamu. Dan saat ini dia terpaksa menerima hakikat yang dia kemungkinan besar akan kehilangan kamu for good, untuk selama-lamanya. Kerana saya melihat beberapa di antara kamu di sini sudah menarik diri untuk memfokuskan kepada perkara-perkara yang lebih baik ke depannya. Daripada menghabiskan waktu kamu dengan orang ini, kamu seperti lebih mandiri dan lebih tertumpu, lebih terfokus kepada pembaikan diri kamu. Kamu seperti tidak lagi begitu terfokus kepada dia, tidak mahu lagi membuang masa, lelah dengan koneksi ini. Tetapi teman-teman, orang ini sangat takut. Saat dia merasakan kehilangan kamu saat ini, dia menyedari dia ada ketakutan ini yang dia mungkin akan kehilangan kamu for good. Ada kesedihan. Dia seperti ingin memeluk kamu dengan seerat-eratnya. Saya menangkap energi pada waktu malam, dia tidur, apabila sedang berehat, dia akan memeluk bantalnya dengan seerat-eratnya. This is no joke teman-teman. Saya menangkap energi ini dengan kuat. Seperti orang ini ingin memeluk kamu, sama ada dia pernah berhubungan fisik dengan kamu atau belum pernah bersentuhan. Mungkin beberapa di antara kamu mungkin belum pernah bertemu ya. Walaupun belum pernah bertemu, dia ingin memeluk kamu. Memeluk itu tidak perlu physical kamu, badan 3D kamu teman-teman. Dia boleh melakukan ini secara energi. Saya ingin bertanya ya, beberapa di antara kamu pernah tak bila kamu tidur taking a nap waktu petang tengah hari, maybe taking a short nap atau tidur di waktu malam, kamu merasakan kamu mimpi seseorang memeluk kamu. Apabila kamu tersedar, sama ada taking a nap short nap di waktu tengah hari atau petang, atau tidur di waktu malam, apabila kamu tersedar, yang kamu sedang peluk itu adalah bantal kamu.
Perkara ini bukan kebetulan. Orang ini sedang melakukannya melalui energi. Kamu merasakannya, wow, begitu soft pelukan itu, begitu lembut. Tetapi yang kenyataannya apabila kamu membuka mata, itu adalah bantal kamu. Bantal yang sedang dipeluk. Kerana orang ini menghantar energi ini kepada kamu. Saat dia merasakan kehilangan kamu, inilah sedang dia lakukan. Bukan saja stalking, bukan saja masih jatuh cinta, merasakan kepedihan kehilangan kamu, merasa cemburu kerana dia merasakan kamu bersama dengan orang lain. Sama ada dengan pasangan sah kamu atau kamu menghabiskan masa kamu dengan orang luar. Ada soalan ini yang dia tanya, teman-teman. Kenapa kamu begitu sibuk akhir-akhir ini, begitu busy? Jangan katakan begitu busy sehingga kamu tidak ada masa untuk texting si dia. Takkanlah begitu sibuk, teman-teman, sehingga tidak ada masa untuk hantar satu teks yang kecil seperti hai. Dia bertanya, ada kemarahan itu di hatinya, ada ketidakpuasan itu di hatinya saat ini, dan dia menghantar energi pelukan ini kepada kamu. Itu saya boleh pastikan, teman-teman. Kita lihat lagi, teman-teman. Apakah yang sedang difikirkan, yang sedang dia rasakan, perasaan terdalam dia saat kehilangan kamu saat ini? Kerana energi pembacaan sering berubah-ubah, teman-teman, maka kita lihatkan saat ini. Dan pembacaan saya bersifat timeless. Maka bila saja kamu mengklik video ini, teman-teman, ya, kamu boleh lihatkan video ini bila sahaja. Dan jika kamu merasakan hati kamu bergema saat mendengar bacaan ini, maka energi ini resonate, ya. Ini adalah energi untuk kamu. Saya merasakan dengan sangat kuat orang ini memeluk bantal, ya, kerana merindukan kamu. Baik, teman-teman, di sini kita ada, wow, saya begitu sukar untuk melihat kad ini. Ini adalah kad The Fool, teman-teman. Beberapa di antara kamu, maafkan saya jika saya ulangi, ya, memang berdiri dengan seseorang yang sudah lama membujang, tidak mahu dikekang, menyukai kebebasan, mencintai kamu tanpa syarat. Dia sangat menyayangi kamu. Jika kita bincangkan soal ketulusan, orang ini memiliki ketulusan cinta yang nyata untuk kamu. Pada awalnya having fun, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin hari semakin mendalam. Orang ini sebenarnya takut kehilangan kamu. Walaupun dia mencintai kamu dengan santai, maka apa yang dilakukan? Dia akan datang dan pergi dalam kehidupan kamu seperti ingin mengingati kamu kepada dirinya. Baik, teman-temannya, di sini Aquarius hadir dengan kuat. Saya sudah bacakan zodiak berelemen udara, api, dan di sini juga kita ada zodiak berelemen tanah, ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Kita lihat lagi, teman-teman. Perasaan terdalam si dia saat kehilangan kamu saat ini. Baik, ada kad yang terpelanting. Okey, di sini kita ada Two of Wands. Wow. Teman-teman, dia memikirkan. Dengan kamu, teman-teman, dia dihadapkan dengan pilihan. Maka apabila dia tidak dapat memilih antara kamu dengan seseorang yang lain, mungkin ini ada cinta segitiga di sini, teman-teman, ya. Mungkin ada pihak ketiga yang tidak mendukung ataupun ada pihak ketiga yang terlibat. Apabila dihadapkan dengan pemilihan ini, maka dia harus menunggu. Tidak boleh bergerak, menantikan sahaja. Dengan harapan keadaannya, alam semesta akan membantu, mendukung dan memberikan dia celah untuk datang kepada kamu. Maka apa yang boleh dilakukan di sini hanya menunggu. Dari kad Two of Wands di sini saya melihatkan, jika kamu adalah wanita yang menonton, ya, cewek yang menonton, kamu mungkin berdiri dengan dua pria. Sama ada salah seorang ini pasangan sah kamu atau orang lain ini adalah pihak ketiga. Untuk kamu, cowok yang menonton, tidak tertakluk kepada janda, mungkin kamu berdiri dengan dua wanita saat ini. Salah seorang adalah isteri sah kamu, yang lainnya adalah pasangan ataupun orang lain yang baru kamu temui, yang kamu merasakan begitu tertarik akan dirinya. Begitu, teman-temannya, di sini sudah pasti ada cinta yang bersegi-segi, dihadapkan dengan satu pilihan, dan saat ini, saat kehilangan kamu, dia masih memilih, masih dalam posisi pending, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Baik, teman-teman, di sini kita ada Three of Pentacles. Teman-teman, kamu lihatkannya, dia harus gigih berusaha demi mendapatkan kepercayaan kamu, teman-teman.
Kerana dia tahu hubungan ini tidak akan memungkinkan. Mungkin kamu tidak akan yakin akan perasaan dia dan cinta dia kepada kamu kerana kondisi hubungan kamu dan dia. Maka dia merasakan dia harus memberikan satu pembuktian. Dan apakah dia dapat memberikan pembuktian ini kepada kamu? Sangat sukar ya. Seperti orang ini yang harus memutuskan rantai besi di sini. Dan ini bukanlah perkara mudah, teman-teman. Untuk dia memutuskan ya, rantai besi di sini ini bukanlah perkara mudah. Amat sukar, amat berat untuk dia lakukan. Tetapi dia ingin mendapatkan kepercayaan kamu. Tapi bagaimanakah untuk mendapatkan kepercayaan kamu, teman-teman, jika dia tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa? Kerana di sini, dia dihadapkan dengan satu pilihan yang agak sukar. Baik, teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck. Wow. Maka apa yang harus dia bertindak, teman-teman? Dia harus bertindak untuk menafikan perasaannya. Seven of Swords. Dia harus bertindak untuk menafikan perasaannya, untuk menghindar kamu, untuk menutupi perasaan sebenar dia daripada kamu sebaik mungkin, supaya kamu tidak terlihat sebenarnya dia mencintai kamu. Seperti saya menangkap energi, jika dia datang dan memberitahu kamu ya, confess, memberitahu kamu, ya saya mencintai kamu, ini hanya akan bakal melukai kamu dan dia. Maka dia bertindak untuk mendiamkan diri, tidak menunjukkan hati sebenar si dia. Dan dari sisi yang lainnya, Seven of Swords menunjukkan dia bertindak untuk pergi, bertindak untuk menghindar kamu. Jika dia terlihat kamu dari kejauhan ya, dia mungkin akan bertindak untuk tidak terlihat oleh kamu. Seperti trying to run away. Kalau boleh supaya kamu tidak nampak dia. Seperti sampai begitu sekali ya. Dan di sini ada, wow, tulisan ini begitu kecil ya teman-teman. Six of Wands. Wow. Walaupun jauh di lubuk hatinya yang terdalam, teman-teman, kamu ini adalah kemenangan si dia. Kamu ini sebenarnya adalah kebanggaan di dalam hatinya. Dia sebenarnya sangat bangga apabila keluar dengan kamu, kerana dia boleh mempamerkan kamu seperti sebuah pameran. Bukan itu maksud saya ke arah pameran yang main-main ya. Kamu adalah seorang yang boleh dibanggakan. Dia bangga mempamerkan kamu sebagai pilihan dia, orang yang keluar dengan dia. Satu kemenangan di hatinya. Dan di sisi lainnya, walaupun dia menghindar dari kamu, seperti saya katakan tadi ya, ada sisi sebuah harapan ya, hope di sini. Masih ingin berharap agar kamu mengabari dia, mengejar dia, kerana dia merasakan kamu melengkapi dia. Orang ini sepertinya ke depan akan berjuang demi kamu. I don't know why saya menangkap energi seperti itu. Seperti dia ada keinginan untuk berjuang untuk kamu. Tidak mahu kamu meninggalkan dia. Kemana pun dia pergi ya, sama ada dia menghindarkan kamu saat ini, saling tidak berkomunikasi, dia sepertinya membawa kamu dalam mobilnya, membawa kamu di atas motornya, membawa kamu ke rumahnya. Dari sisi perasaan, dia seolah-olah membawa kamu bersama. Kerana kamu adalah kemenangan untuk si dia di sini, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini juga kita ada Knight of Wands. Wow, teman-teman, orang ini masih bergairah ya. Masih bergairah dengan kamu, teman-teman. Sangat-sangat masih mengharap, merindukan kamu. Dan saya merasakan ke depannya, dia bukan sahaja akan memperjuangkan kamu, dia akan cuba melawan arus, teman-teman. Kerana kamu adalah kemenangan hati si dia. Saya juga dapat merasakan mungkin dia akan memberanikan diri mengabari kamu. Mungkin bertindak memberikan kamu satu tindakan yang kecil dengan mengabari kamu. Tetapi ini akan mengambil masa. Bukan dalam waktu dekat ini. Tetapi yang pasti orang ini akan mengabari kamu. Baik, teman-teman, saya ulangi ya. Di sini kita ada Aquarius yang terkuat dalam pembacaan hari ini. Dan juga kita ada semua zodiak yang hadir ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Baik, teman-teman, ini adalah perasaan terdalam si dia, sesuatu yang dia fikirkan di mindanya, sesuatu yang dia rasakan di hati dia saat dia kehilangan kamu. Kita lihatkan dengan cepat, apakah tindakan si dia? Apakah yang dia harapkan atau sesuatu yang akan dia lakukan ke depannya saat dia kehilangan kamu, teman-teman? Apakah yang dia harapkan atau sesuatu yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini? Wow, di sini ada passion, teman-teman. Ini menunjukkan dengan jelas, teman-teman, ya, orang ini sepertinya merayu agar kamu bersabar
dengan sikap si dia. Dia tahu teman-teman ya, beberapa di antara kamu sudah kurang sabaran ya, kerana dengan perasaan atau perangai si dia, kelakuan dia yang panas dan dingin, sukar ditebak, datang dan pergi. Dia tahu teman-teman ini melelahkan kamu. Tetapi sepertinya teman-teman ya, dia seperti merayu agar kamu bersabar dengan dia. Dari sisi yang lain, saya merasakan kamu juga berdiling dengan seseorang yang sangat sabar. Sangat sabar mengharungi perbezaan ini, rintangan di dalam hubungan ini dengan kamu. Dia masih lagi seperti berharap teman-teman ya, walaupun bertindak untuk pergi. Kamu lihat ya, di sini ada Angel of Strength yang menunjukkan apa teman-teman? Angel of Strength juga merupakan satu kad yang menunjukkan kekuatan, kesabaran dari si dia. Orang ini sebenarnya dalam diam ingin menakluki kamu, ingin memiliki kamu, seperti Four of Pentacles di sini. Tetapi melakukan ini secara diam-diam. Sebenarnya teman-teman, dia sangat takut kehilangan kamu. Dan saat ini apabila merasakan itu, inilah yang sedang dia lalui. Dengan sangat sabar ya, dia seperti consoling himself, consoling herself ya, seperti memujuk hatinya sendiri yang keadaan akan baik-baik saja. Dalam keadaan senyap, sepi, dia seolah-olah merayu agar kamu bersabar dengan si dia. Orang ini sepertinya ingin menakluki kamu teman-teman. Dia merasakan dia tidak boleh ya jika dia kehilangan kamu. Baik teman-teman, di sini kita ada second chakra, Archangel Ariel. Wow teman-teman, kelihatannya ya, orang ini sangat tertarik dengan kamu kerana mempunyai sensualitas yang sangat dalam. A very sensual person. Dan orang ini sangat kreatif teman-teman. Sebelum ini ya, sebelum bertemu dengan kamu, dia mungkin dalam keadaan yang tertutup kerana banyak disakiti daripada hubungan di masa lalu. Tetapi apabila mengenali kamu, dia lebih bersikap kamu seperti berjaya membuka hatinya semula untuk menerima cinta kembali. Dengan kamu dia mulai memahami ya, perasaan cinta sebenarnya begitu indah. Dengan kamu, keadaan tertutup itu berjaya dibuka dari segi emosi, dan dia dapat menerima cinta, sama ada cinta kamu ataupun cinta baru. Kamu berjaya membuka emosi yang tertutup, yang sudah agak lama tertutup dari orang ini kerana kesakitan, kegagalan yang dia lalui di percintaan yang lalu. Baik teman-teman, di sini kita ada blossoming abundance. Wow, kedepannya sepertinya ada kelimpahan di dalam hubungan ini. Sama ada kamu berkelimpahan kerana kamu bertindak untuk melakukan sesuatu yang positif. Sama ada orang ini hadir kembali di dalam hidup kamu ataupun tidak, ada kelimpahan kedepannya untuk kamu berdua. It depends teman-teman ya. Sama ada kamu memilih arah tuju kamu masing-masing, atau dia berjalan ke arah tujunya masing-masing, atau bertemu kembali. Yang pasti, sepertinya alam semesta akan memberikan satu kelimpahan kepada kamu berdua. Penghasilan daripada kesabaran kamu dan dia. Kesabaran kamu dan dia akhirnya membuahkan hasil yang baik. Kita lihatkan pesanan yang ingin disampaikan kepada kamu dalam pembacaan ini. Wow teman-teman, di mata dia ya, walaupun tidak menghubungi kamu, dalam saat kehilangan kamu saat ini, dia merasakan kamu adalah perfect. Kamu ini sangat perfect ya, sangat melengkapi dia. Dia merasakan kamu adalah sosok yang sangat-sangat perfect. Kita lihat lagi teman-teman. I wonder what you are doing right now. Orang ini sering bertanya ya, apakah yang sedang kamu lakukan saat ini? Kerana kamu sudah saling tidak menghubungi ya, maka dia bertanyakan apakah yang sedang kamu lakukan saat ini, begitu sehingga kan begitu sibuk ya, tidak dapat mengabari dia. Wow, I really miss you teman-teman. Ini menunjukkan dengan jelas ya, mengapa dia menghantar signal memeluk kamu ya, dengan menggunakan bantal. Sehingga beberapa di antara kamu mungkin merasakan kelembutan itu dari bantal kamu ya teman-teman ya. Mungkin dia tidak datang bertemu dengan kamu, atau akhir-akhir ini mungkin beberapa di antara kamu berjaya bertemu dengan dia, dan dia memberikan kamu satu pelukan yang tidak dapat kamu lupakan. Dan saat kehilangan kamu, semua ini terjadi teman-teman. Baik, kita lihatkan bottom of the deck di sini. I denied my own feelings for a reason ya. Ini menguatkan Seven of Swords tadi ya. Dia membohongi dirinya sendiri ya, perasaannya sendiri, menutupi, menafikan perasaannya sendiri kerana ada sebab. Kerana ada sebab demi kebaikan. Maka dia menutupi perasaannya demi kebaikan teman-teman. Dan apabila dia melakukan ini sangat-sangat
menyakitkan. Baik teman-teman, kita lihatkan ya, kepada initial-initial yang hadir untuk kamu hari ini. Baik teman-teman, di sini kita ada huruf P Papa, Y Yankee, X X-ray, A Alpha, Q Quebec, B Bravo, C Charlie, V Victor, G Golf, S Sierra, K Kilo, dan ada huruf N Norway. Baik teman-teman, saya ulangi ya, untuk kamu yang tidak dapat melihat dengan baik. K P Y X A Q B C V G S N. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mohon dukungan kamu dalam mendoakan yang terbaik untuk semua. Juga kepada semua tarot-tarot reader yang lain yang telah banyak menguraskan tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik untuk kita semua. Keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya. Bye, take good care.